Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, selamat dunia akhirat. Oke, perkenalkan nama Bapak Taufikullah Dahlan, SPD, MPD. Untuk semester ini, semester genap, tahun 2020-2021 ini. Untuk beberapa pertemuan ke depan, kita akan bertemu pada mata kuliah pembelajaran tematik 3 pada program studi pendidikan guru sekolah dasar pada semester 6 ini. Oke, untuk sistem perkuliahannya, teman-teman biasa silakan untuk mengakses e-learning epid.unpas.ac.id dengan akun dan password yang sudah diberikan, lalu mengakses mata kuliah pembelajaran tematik 3 gitu, pada kelas A, B, dan C ini. Kemudian teman-teman silakan untuk mengklik daftar hadir sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Lalu teman-teman silakan untuk mengakses materi, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Dalam 14 pertemuan ke depan, kita akan melakukan perkuliahan secara daring, apakah itu secara langsung, sinkronus, atau asinkronus, seperti itu. Untuk asinkronus, akan bentuknya tugas, atau bentuk resume, atau apapun. Untuk sinkronus, kita akan menggunakan aplikasi Zoom, Google Button, Jitsi, Google Meet, dan lain sesuai dengan kesepakatan. Oke, kemudian pada perkuliahan, kita akan mengadakan kuis. Kuis sebanyak 2 kali, yaitu sebelum UTS dan sudah UTS, kemudian ada tugas, tugas meresum materi pada setiap pertemuan yang sudah ditentukan. Lalu teman-teman juga akan dikelompokkan sistemnya nanti sampai UTS, Bapak yang akan mengajar, memberikan materi. Lalu untuk sudah UTS, teman-teman nanti yang akan membuat presentasi dalam bentuk video dan teknisnya nanti ya kita akan bahas bersama. Lalu ada UTS, ada UAS, seperti itu. Jadi penilaiannya itu pertama penilaian UTS, UAS, kehadiran, dan tugas seperti itu. Kelompok semuanya masuk ke tugas. Oke, Bapak izin share screen. Inilah tampilan dari e-learning FKIP Unpas AC.id pada mata kuliah pembelajaran tematik 3, kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi karena sekarang lagi masa pandemi COVID-19, Coronavirus Disease 2019, Bapak mengambil tema anak sekolah siswa yang ingin belajar dan sama gurunya dicek suhu dulu, seperti ini. Menggunakan masker, menggunakan face shield, dan lain-lain. Karena ini namanya tematik. Yang namanya tematik itu semua materi pembelajaran di sekolah tingkat kelas 3, semuanya dimasukkan dalam tema. Apakah tema hidup rukun, atau tema bermain di rumahku, atau apa, atau dimasukkan dalam tema hidup sehat dalam COVID-19 ini. Ya, Bapak ambil contoh yang ini. Oke, nanti pada
setiap pertemuan nanti ada daftar hadir kuliah. Silakan teman-teman mengklik daftar hadir perkuliahan sesuai dengan jam perkuliahan yang sudah ditentukan. Lalu mengasih pertemuan 1, pertemuan 2, lalu pertemuan 3 sampai kita melakukan pertemuan 14. Seperti itu, 16 semuanya UTS dengan UAS. Nah, mungkin seperti ini tampilan e-learning-nya. Nanti Bapak setting kembali untuk tampilan e-learning-nya, materinya, lalu tugasnya, refleksinya, evaluasinya, dan lain-lain. Oke. Untuk materinya, nah ini adalah rencana pembelajaran semester, materi pembelajaran tematik 3 ini pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Sunda 2021, pembelajaran tematik 3 ini Bapak mengajar pada kelas A, B, dan C. Oke, pendidikan guru sekolah dasar, pelajaran tematik dengan dosen Bapak sendiri, Taufikul Dahlan SPD MPD. Nah, ada ranah sikap yang harus dimiliki ketika teman-teman mempelajari mata kuliah ini. Di antaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius karena kita orang yang beriman yang mempercayai adanya keeksistensian Tuhan. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Seperti itu. Karena kita makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan kerjasama dengan yang lain, yang juga beragama, bermoral, beretika, maka kita harus meningkatkan kemampuan bekerjasama, hidup rukun, mengurangi adanya gesekan dengan sama manusia dan lebih banyak bekerja sama. Gitu. Apalagi sekarang kita sedang dihadapkan oleh masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021 ini masih berjalan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pandemi tersebut. Yang ketiga, mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Betul sekali, kita berjasa hidup berdasarkan asas Pancasila, yang mana semua nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Rasa cinta kita terhadap tanah air sebagai bentuk pertanggungjawaban kita untuk memajukan kemerdekaan. Rasa bangga terhadap kan alam yang ada di Indonesia, sumber dayanya, karena kebudayanya, agama itu menjadi sebuah nilai-nilai lebih dari negara-negara lain. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Nah, sekarang kita dihadapkan oleh berbagai banyak sekali perbedaan pola pikir, bertingkah, lalu pembagian yang lain-lainnya. Itulah menjadi keragaman kita dalam bernegara seperti itu. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Tambah lagi sekarang kita udah menginjak habis 1 tahun lebih kepekaan terhadap kesehatan, gitu. Apakah itu berbagi sembako, membagi masker, kesehatan, keuangan kepada saudara, sahabat, tetangga yang memang membutuhkan dengan masa-masa yang sulit saat ini. Lalu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Kita hidup bernegara, kita mengikuti seluruh aturan yang ditentukan oleh negara, pemerintah, seperti itu. Yang mana tujuannya emang untuk kebaikan kita semua. Kalau kita mengikuti aturan, maka aturan itu akan menjaga kita. Menginternalisasi nilai, moral, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri.
Nah, itu adalah sikap yang akan perlahan kita tingkatkan, walaupun Bapak yakin teman-teman semua mempunyai sikap yang sudah baik, mari kita perbaiki kembali seperti itu. Lalu dalam pengetahuannya menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. Kita pelan pertemuan, tiap pertemuan kita akan mempelajari tentang prinsip dan teori pendidikan sekolah dasar. Nah, yang kita ajar adalah siswa yang mana sangat luar biasa sekali. Bagaimana mereka meniru, bagaimana mereka melihat, mendengar apa yang kita ajarkan kepada mereka, itu akan sangat terkenang di dalam kehidupan mereka. Makanya kita sebagai guru, calon guru sekolah dasar, berikanlah suri teladan yang baik. Menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologi, sosial, seperti itu. Kalau ingin menjadi guru sekolah dasar yang baik, kita harus mengikuti pola pikir mereka. Jadi kalau mereka pola pikir, perkembangan fisik, psikologisnya kita mengikuti pola pikir mereka, nah, kita akan mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa. Menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru sekolah dasar. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua pembelajaran di sekolah dasar, atas, tinggi, semuanya menggunakan media daring, dalam jaringan atau online. Tentu itu menjadi suatu tantangan bagi seorang calon guru bagaimana membuat bahan ajar media sumber yang inovatif yang masih bisa digunakan masa pandemi. Itu online seperti itu. Membuat website, membuat video atau apa itu membutuhkan kreativitas, kesabaran, keyakinan, keistiqomahan dan juga kebahagiaan. Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang memecahkan permasalahan belajar di sekolah dasar. Kemudian menguasai konsep dan prinsip gerakan pramuka untuk mengembangkan karakter peserta didik di sekolah dasar. Teman-teman di sini juga ada yang sudah aktif di pramuka, pembentukannya luar biasa, pembentukan kepribadiannya, lalu soft skill-nya yang lain juga luar biasa. Kemudian selanjutnya dalam keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Nah, pada dasarnya manusia mempunyai kelebihan yaitu kemampuan berpikir, yang mana kemampuan berpikir itu digunakan untuk kemaslahatan semua yang ada di dunia ini, untuk mempermudah kehidupan manusia seperti itu, dan menjadi sebuah keberkahan dalam proses berpikir. Berpikir yang ilmiah, rasional, empiris, sistematis, inovatif, mampu menyelesaikan masalah, yang luar biasa yang kita hadapi selama ini. Seperti itu. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi, laporan tugas, akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data, mampu bertanggung jawab atas kepercayaan hasil belajar kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Adapun keterampilan khususnya mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar serta bertanggung jawab, mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik, baik perkembangan fisik, psikologi, sosial, melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran sekolah dasar,
mampu menganalisis, rekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum pendekatan, strategi, model, metode, teknik pengajar, media, sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri, mampu merancang dan melaksanakan penelitian bidang pendidikan serta ilmiah sesuai dengan etika akademik dan melakukannya dalam bentuk skripsi dan mengunggah artikel dan laman perguruan tinggi. Adapun capaian mata kuliahnya, capaian mata kuliah ini diantaranya adalah ada beberapa indikator, pedoman indikator, yaitu satu menyimpulkan perbedaan pembelajaran kognitivistik, behavioristik, sosial, humanistik, dan konstruktivistik. Lalu dua, mengkomunikasikan rangkuman landasan filosofis, psikologis, dan yuridis pembelajaran tematik, memberikan contoh penerapan prinsip pembelajaran tematik, penggalian tema, pengolahan pembelajaran, evaluasi, dan reaksi. Memberikan contoh kegiatan pembelajaran berdasarkan sintak pembelajaran tematik, mengembangkan model pembelajaran tematik berdasarkan salah satu model konseptual, apa itu model terhubung, the connected model, atau model jaring-jaring laba-laba, the webbed model atau model tematik terpadu, the integrated model, model sarang, the nested model, model penggalan, the fragmented model, model turut, the scoring model, model irisan, desain model, model galut, celupan, jaringan kerja. Yang keenam, mampu menganalisis buku guru dan buku siswa. Teman-teman minimal mengetahui ini buku guru, buku siswa apa kelebihannya, apa di dalamnya. Sehingga ketika teman-teman nanti mengajar sudah tidak asing lagi dengan buku guru dan buku siswa pada kurikulum 2013 ini. Membuat jaringan tema untuk pembelajaran tematik, mampu membuat jaringan tema, lalu menyusun silabus tematik berdasarkan hasil pemetaan KD indikator, lalu menyusun RPP tematik, mampu menyusun tematik. Nanti kita kelompokkan, dibuat kelompok, beberapa kelompok untuk mempresentasikan materi ini. Menyusun instrumen asesmen sesuai dengan metode penilaian yang diterapkan dalam RPP pembelajaran tematik yang disusun, mensimulasikan pembelajaran tematik. Tidak nanti Bapak pilih satu kelompok untuk mensimulasikan pembelajaran tematik ini. Adapun deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah pembelajaran tematik ini menitik beratkan pada pembelajaran yang bermuara pada pengembangan kreativitas mahasiswa guna melahirkan ide-ide yang bersifat inovatif dalam melaksanakan pembelajaran di program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan mengacu pada berbagai referensi formal, normatif, dan menggunakan data empiris yang sesuai dengan teori-teori dan aliran-aliran pembelajaran yang mendukung pembelajaran tematik melalui kegiatan membuat jaring-jaring tema, silabus, menganalisis buku guru, buku siswa, membuat RPP, mensimulasikan, mempresentasikan, mempertahankan argumen, dan menerima saran baik dari dosen pengampu maupun dari peserta kuliah. Nah, ini semuanya ada 14 pertemuan. Nah, kita akan melakukan 14 pertemuan, 15, 16, seperti 16 luas, seperti itu. Pada pertemuan pertama kita akan kemampuan yang diharapkan menjelaskan pengertian, menjelaskan tujuan, menjelaskan prinsip, menjelaskan karakteristik, menjelaskan model pembelajaran tematik, seperti itu. Pengertian pembelajaran tematik, teman-teman harus memahami apa itu pembelajaran tematik, tujuan pembelajaran tematik, prinsip-prinsip pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik, model pembelajaran tematik. Kemudian ada pendekatan saintifik dengan jenis pembelajaran yang diimplementasikan adalah pembelajaran klasikal, pembelajaran mandiri dalam menyelesaikan tagihan, kritika report, kritika jurnal, report, rekayasa tugas, tugas-tugas rutin, proyek, dan riset mini. Lalu pengalaman belajarnya menjelaskan pengertian pembelajaran tematik, tujuan, prinsip, karakteristik, model pelajaran, indikatornya, kesesuaian jawaban dengan pokok masalah, ketepatan masalah, kriterianya, kebenaran jawaban tes singkat, dan ide yang muncul tepat dengan materi ajar. Urutnya 5%, waktunya ada 150 menit, buku referensinya nanti kita lihat di bawah.
Ini adalah buku referensinya. Silakan teman-teman untuk ini. Yang pertama ada Mulyasa, pengembangan dan implementasi kurikulum 2013, Bandung, PT Remaja Usda Karya, Kusnanda, penilaian autentik berdasarkan kurikulum, Kepatuhan Pendidikan Nasional, pelajaran tematik kelas awal, Daharatna, Paul, lalu Gordon, George Bruce, Cameron, Hegel, Usman, Suparno, Soso, Trianto, ataupun materi-materi yang lainnya, atau dari jurnal, dari web, silakan untuk bahas sebagai penambahan hasanah seperti itu. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan kasih tema, menentukan tema, membuat pemetaan kompetensi dasar sesuai dengan tema, memilih tema pemetaan kompetensi dasar, jaring-jaring tematik, lalu pendekatan saintifik, memahami dengan jenis pembelajaran yang diimplementasikan, pembelajaran klasika, pembelajaran mandiri, misalkan tagihan, kritika, hasil lama, mampu memilih tema apa yang akan kita akan pelajari, mampu membuat pemetaan kompetensi dasar, menjelaskan pengertian jaring-jaring tematik, mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan jaring-jaring tema, membuat jaring-jaring tematik, menyusun program kelas jadwal. Lalu kesesuaian jawaban dengan pokok masalah, ketepatan masalah, kebenaran jawaban tes singkat, dan ide yang muncul tepat dengan materi ajar. Pada pertemuan 3, mahasiswa dapat menyusun silabus dan pendekatan tematik. Minimal teman-teman mengetahui silabus yang akan digunakan. Seperti itu. Komponen silabus, pelajaran tematik apa saja, langkah-langkah penyusunan silabus pembelajaran, tematik, pendekatan saintifik dengan jenis pembelajaran yang diimplementasikan, dengan klasika dan yang lainnya, mampu menyusun silabus, dan baik dan benar. Temuan keempat, mahasiswa menemukan permasalahan yang muncul dalam buku guru. Nanti teman-teman akan menganalisis dalam buku guru apa saja, dalam buku siswa apa saja. Mahasiswa memberikan masukan informasi revisi terkait buku guru yang dianalisis. Nanti misalkan Pak saya punya masukan di buku ini, silakan. Nanti kita akan kerja secara kelompok ya. Lalu menganalisis buku guru, nanti formatnya bukan disiapkan, seperti itu. Nah, pertemuan 5, menganalisis buku siswa, seperti itu. Permasalahan-permasalahannya, pertemuan 7 kita akan menyusun, bagaimana menyusun RPP, lalu menganalisis video pembelajaran, tematik, maupun RPP, mampu memberikan penilaian terhadap penampilan pembelajaran dan RPP-nya. Seperti itu. 11, 12, 13. Nanti kita akan memilih untuk melakukan simulasi pembelajaran. Komposisi penilaiannya UAS 50%, hasil ujian 25%, tugas 15%, seperti itu kehadiran 10%. Nilainya A, B, C, D, E, yang minim tulisan adalah C. Nah, ya presentasi makalah, nanti kita akan presentasi bagaimana organisasinya, isinya, gaya presentasinya, pemakaian bahasanya. Oke, dosen pengampunya saya sendiri, tapi kalau dahlan, kita Puan Sudi, Dr. Anda Tadi Jaka Pamana, MMPD, mengetahui KDK 1, FPP Darta, SPD, MPD. Oke, mungkin segitu gambaran mata kuliah pembelajaran tematik 3 pada semester sekarang ini. Mudah-mudahan tetap semangat dalam melakukan kuliahan secara online ini melalui e-learning Unpas. Jaga kesehatan, sukses selalu. Mudah-mudahan teman-teman mendapat ilmu pada mata kuliah ini dan lulus semua. Terima kasih. Salam buat keluarga semua di rumah. Tetap semangat dalam pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.